Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat, selamat datang kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari narakoplak si oncop yang berbaju merah. Jadi memang narakoplak si oncop ini kompak, kompak. Banyak yang memakai baju merah. Ya, contohnya ini, ya ini baju merah. Nah, ini baju merah juga. Ini merah lagi, ya kan? Ini merah lagi, dan ini merah juga. Nah, ini merah lagi ya. Nah, bapak-bapaknya juga ada yang merah nih. Ini merah juga bapak-bapaknya. Enggak tahu saya kenapa mereka ini seringkali memakai baju merah. Atau mungkin karena mereka ini memang fansnya Red Devil ya. Fan MU semua. MU ini sebenarnya klub apa sih? MU ini klub, astaga. Jadi serba merah ya. Jadi mereka ini doyan warna merah. Ya sudahlah, biarkan sajalah bajunya itu. Kita langsung saja mereaction apa yang mereka sampaikan. Nah, di sini ada Encop Papin Copi bersama narakoplaknya yang suka sekali membuat thumbnail itu dipasang foto-foto wanita muslimah yang cantik-cantik gitu ya. Nah, isinya adalah gendut-gendut. ya gitu ya. Dan judulnya gitu juga. Judulnya kali ini dibuat setelah pulang dari umroh, saya lihat ke langit ada mahkota duri. Saya dengar, ikutlah aku. Nah, ini ya judulnya ya. Ini kalau subscribernya Encop Papin Copi bangga kali nih baca judul kayak gini ya. Karena mirip-mirip bahasa roh judulnya itu. Hanya bisa dipahami oleh Encop Papin Copi, narakoplaknya, dan para penontonnya. Kalau kita mah lucu aja ya baca judul kayak gitu. Setelah pulang dari umroh, saya lihat ke langit ada mahkota duri. Saya dengar, ikutlah aku. Oke lah sahabat semuanya, tidak perlu berlama-lama ya. Kita akan langsung saja dengarkan dua orang koplak ini berbicara. Dan sebelumnya siapkan dulu salompas Anda. Salam Pak, salam Pak, salam Pak. Setan ini. Emang gue pikirin itu. Ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa. Nanti sebentar saya akan perkenalkan beliau kepada teman-teman. Beliau adalah seorang yang bertalenta luar biasa. Beliau seorang yang berlatar belakang sebagai penyanyi dan suaranya luar biasa diberkati Tuhan. Dan beliau juga adalah seorang yang berasal dari iman yang berbeda, ya. Beliau akan menceritakan kenapa beliau sampai pindah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa dari iman yang antikris, iman yang tidak percaya kepada Alkitab, iman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana beliau bisa sampai mengenal, bahkan memutuskan untuk menjadi saksi Tuhan? Kita ikuti perbincangan yang luar biasa ini. Ya, sepintas kalau kita dengarkan opening dari Encop Papin Copi ini, sepertinya yang dihadirkan ini betul-betul orang yang berkualitas ya. Orang yang luar biasa katanya. Ya, tapi apakah benar-benar demikian? Benar-benar luar biasa orangnya? Nah, inilah yang akan kita saksikan sebentar lagi. Boleh cerita sedikit? Ibu Evi ini asalnya dari mana sih, Bu? Pak Yusuf boleh nggak panggil Evi aja? Oh, Karena iya. kalau di dunia entertain tuh saya selalu dipanggil Evi. Oh, Pernah lihat orang cantik nggak? Biasa. Yang repot itu orang yang sok cantik. Nggak mau pula dia dipanggil ibu-ibu sahabat. Padahal udah tua ya. MU. Jadi ini baru pemanasan ya. Ini baru pemanasan. Setelah ini dia akan lebih cangcurupan lagi, dimana perkataannya itu akan saling tabrak hanya dalam waktu 1 atau per 2 detik saja.
ya, saling bertabrakan. Jadi kalau saya dipanggil ibu rasanya terlalu gimana Oke, baik, ya, Iya. ya. Jadi bisa ceritakan latar belakang dari daerah mana, Evi? Oh, saya lahir di Jakarta. Ya. Sebetulnya saya lahirnya di daerah Jawa, Hmm. di Pekalongan, Ya. dan ibu bapak saya itu bapak dari Tegal, Hmm. ibu saya dari Solo. Jadi Oh. sebetulnya saya orang Jawa Tulen. Jawa. Tapi karena tempo hari susah bikin akte kelahiran, zaman dulu kan susah ya Pak Yusuf. Jadi saya dibilangnya lahirnya di Jakarta karena memang sudah tinggal di Jakarta dari usia 1 tahun. Oh, Gitu. oke. Jadi memang kita semua terlahir dari keluarga Jawa. Ya, oke. Baru ditanya dari mana daerah asalnya, susah payah MU ini menjelaskannya ya. Berbelit-belit dia menjelaskannya. Oh, saya lahir dari Jakarta. Sebetulnya saya orang Jawa. Latar belakang dari daerah mana, Evi? Oh, saya lahir di Jakarta. Ya. Sebetulnya saya lahirnya di daerah Jawa. Itu baru ditanya daerah asal ya. Nah, bagaimana kalau ditanya agama asalnya apa? Nah, di sini kan dia ngakunya dari Islam. Kalau betul dia ini berasal dari agama Islam, maka tidak akan seperti ini kejadiannya. Boleh ceritakan perjalanan imannya seperti apa pada waktu itu, dibesarkan dalam keyakinan apa, terus bagaimana pendidikan yang Evi terima di kepercayaan yang dulu, seperti apa pemahaman ibu pada waktu itu? Saya terlahir sebagai Muslim. Oh ya, terus? Muslim sejati. Ya. Jadi bapak ibu saya itu memang Muslim. Enggak, ibu saya itu sebetulnya bukan Muslim sih, bukan Muslim sejati. Ibu saya itu mungkin ada kejawennya, juga ada Katoliknya ya. Itu kan belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Baru aja dia mengatakan bahwa dia itu berasal dari Islam sejati, sahabat. Islam sejati ya. Nah, kemudian 2 detik kemudian dia mengatakan bukan sejati juga karena ibunya itu ternyata Islam kejawen. Koplak. Mana ada pula Islam kejawen ya? Yang Islam saja, kejawen ya kejawen. Kejawen itu bukan Islam itu ya. Islam ya Islam saja, ndak ada yang lain-lain, ndak ada embel-embelnya yang lain. Kayak kejawen ada Katolik lagi. Kejawen pakai Katolik lagi. Ini kan koplak kali nih. Islam sejati tapi ibunya Islam kejawen dan juga Katolik. Nah, kita lanjutkan lah ya. Jadi mungkin dulu sekolahnya Katolik, tetapi kejawen juga. Dan kebetulan saya ini terlahir sebagai Muslim karena ibu saya menikah dengan ayah saya. Ayah saya keturunan dari Arab juga. Oh, Itu keturunan Habaib. Habib. Saya nggak ngerti Pak. Oh, oke. Pokoknya kalau kayak gitu-gitu saya nggak ngerti. Jadi saya taunya bapak saya tuh masih ada keturunan Arabnya gitu, karena memang wajahnya seperti orang Arab gitu kan. Jadi memang ibu saya menikah dengan ayah saya tuh dapat saya 1 dan saya terlahir sebagai Muslim. Tetapi jujur saya nggak bisa baca Al-Quran. Entah normal, tanda tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Ini Oten betul-betul abnormal ya. Betul-betul abnormal dan betul-betul perlu dipertanyakan nih. Cop, kasihan saya tengok engkau, Cop. Dapat dari mana lah orang seperti ini ya, dibawa pula kesaksian. Aduh. Ngakunya Islam sejati tapi ibunya kejawen dan juga Katolik. Ya sekarang ngaku nggak pandai baca Quran ya. Di mana sejatinya itu? Oten sejati ya baru betul ya. Lanjutkan ya. Jadi ibu saya tuh udah nyuruh saya sekolah ngaji gitu. Saya cuma bisa alif, ba, ta, sa, jim, cuma gitu aja. Kalau disuruh baca yang benar-benar saya nggak bisa, cuma terbata-bata. Gitu. Jadi ya perjalanan Islam iman saya luar biasa. Saya orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan puasa, melakukan sholat sunnah, dan dimanapun saya
saya berada itu saya tidak pernah lupa untuk pergi ke masjid melakukan ibadah. Berarti sholat. sangat religius ya? Saya memang orang yang sangat religius sekali. Gitu. Apa yang mendasari Evi sampai begitu religius pada waktu itu? Karena saya gimana ya Pak ya? Mungkin keluarga saya memang bukan keluarga yang sangat religius sekali, tetapi memang bapak saya memang Islam banget. Ibu saya mungkin karena kejawen ya, jadi ngajarin saya tuh kadang-kadang ya Islam kejawen gimana saya juga kurang paham, sampai sekarang juga saya tuh nggak ngerti itu seperti apa ibu saya mengajarkan Islamnya gitu, karena memang ibu saya memang Islamnya Islam menurut dia gitu kan Pak, dan tapi memang ibu saya menganut Islam yang betul dan sampai ibu saya haji loh Pak. Entah normal, entah enggak, tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Ibu saya haji loh Pak. MU. Ibu saya haji. Ibu saya haji. Beliau itu haji dan saya dididik benar-benar menjadi seorang muslim yang taat. Tetapi jujur saya nggak bisa baca Al-Quran. Jadi jangan mengaku oten dulu kalau urat malunya belum putus ya. Jadi kalau urat malu sudah putus, sah jadi oten ya, sah. Aduh. Awalnya dia katakan dia ini memang Islam yang taat. Lalu pas ditanya taatnya itu seperti apa, ya ternyata keluarganya ndak taat-taat pula. Di mana lah taatnya orang ini, ya baca Quran aja nggak bisa. Aduh, oten. Malinggaman kita tengok oten ini ya. Sekarang dia ngaku pula ibunya itu haji. Astagfirullahaladzim. Tadi dia katakan ibunya itu kejawen, Katoliknya juga, sekarang hajah lagi. Sempurnalah kekoplakannya ya. Ya kalau oten yang nonton itu bisa ditipu. Ini bagaimana jadinya kalau orang waras menonton gitu? Kan tidak semua Kristen itu oten kan? Ada juga orang Kristen itu yang masih waras. Oten ya. MU. Oke lah sahabat semuanya, kita cukupkan dulu video OTMU ini ya. Video Oten ngefans sama MU ini. Nanti video dia yang pulang dari umroh lalu tengok ke langit nampak mahkota berduri dan mendengar suara ikutilah aku. Nanti di lain waktu kita reaction juga ya, karena ini perut kita udah kram ya. Mungkin setelah ini kita perlu ke dokter spesialis otak dulu. Ini gara-gara Oten ini ya. Baiklah sahabat semuanya, demikian video Oten yang berbaju merah ini. Sampai jumpa di video Oten yang berbaju merah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya haji loh Pak. Ibu saya haji. Beliau itu haji dan saya dididik benar-benar menjadi seorang muslim yang taat. Tetapi jujur saya nggak bisa baca Al-Quran. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. MU.